Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya hanya mengambil pada porsi kebijakan. Teknis, saya yakin nggak usah diajari. Di sini sudah ikan semua, pandai berenang semua dah. Nggak usah. Cuman mungkin kebijakan itu pun sudah tahu semua kebijakan itu. Hanya saja mentaukidkan saja. Kebijakan Kementerian Agama dalam rangka peningkatan mutu madrasah melalui akreditasi. Karena sekolah itu kalau dikbud, kalau kita madrasah, maka saya harus lebih lempeng, lebih enak nyebut madrasahnya karena itu keseharian. Tapi ketika saya menyebut madrasah sebenarnya include adalah sekolah ya. Jadi jangan sampai ada yang tersungging. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa data akreditasi madrasah se-Kalimantan Barat. Yang pertama tingkat ibtidaiyah yang sudah terakreditasi nilai A ada 30 madrasah. Yang nilai B ada 193 madrasah. Yang nilai C ada 138 madrasah, yang belum lulus ada 18, yang belum mengajukan akreditasi ada 43, maka jumlah semuanya ibtidaiyah se-Kalimantan Barat negeri swasta ada 15.641. Ini data yang diberikan ke saya. Kalau salah nanti kita bisa klarifikasi lagi. Itu di ibtidaiyah. Yang kedua tingkat sanawiyah, SMP lah ya, tingkat sanawiyah. Yang sudah terakreditasi nilai A ada 35 sanawiyah. Kemudian nilai B ada 156, nilai C ada 92, yang belum lulus ada 9, yang belum mengajukan akreditasi ada 24. Jumlah semuanya 316 sanawiyah se-Kalimantan Barat. Banyak juga Pak ya. Banyak Pak. Iya. Jadi jangan main-main dengan Kementerian Agama ini. Cukup tinggi kontribusi buat bangsa ini. Kemudian madrasah aliyah yang sudah terakreditasi nilai A 25. Nilai B yang sudah terakreditasi tapi nilai B 74, yang sudah terakreditasi nilai C ada 34. Tidak terakreditasi ya. Tidak terakreditasi. Ya, yang tidak terakreditasi ada 6, kemudian belum akreditasi ada 16. Jumlah semua madrasah aliyah ada 155. Bisa ditambah. Kalau salah berarti matematika saya yang nilainya di bawah 6. Itu bisa dilihat. Nah, itu saya kira sekedar data yang perlu diakreditasi ke depan masih banyak di Kementerian Agama ini. Nampaknya dari Sanggau yang banyak ini. Maka dia datang ke Menaknya. Ya, Pak Anwar. Jadi masih banyak sekali yang belum terakreditasi dan yang belum sampai nilai maksimal. Akreditasi Bapak, persyaratan kan minimal B ya. Iya, Pak. Supaya ijazahnya bisa ada harganya. Kalau masih C, menyedihkan. Ini ternyata terlalu banyak menyedihkan ini. Menyedihkan, bahkan memalukan, bahkan menghinakan nilai-nilai ini. Oleh karena itu saya kira kerja keras kita yang di bawah atap Kementerian Agama harus kerja keras supaya minimal B lah, minimal B. Maka para pengawas dan para tim penilai jangan terlalu pelit lah kepada Kementerian Agama. Supaya ini kalau begini kan jadi masalah besar buat bangsa ini. Terlalu banyak masalah ini kalau begini. Itu nilai Pak ya. Kemudian yang lain sisi kebijakan. Sisi kebijakan Kementerian Agama yaitu tentunya adalah upaya meningkatkan atau peningkatan. Tidak boleh yang nama kebijakan, tidak boleh penurunan, pasti peningkatan.
perubahan segala macam. Itu adalah kebijakan. Pertama, penguatan moderasi beragama. Dikaitkan dengan madrasah itu, penguatan moderasi agama adalah tren saat ini. Karena berdasarkan hasil survei salah satu tim survei nasional, bahwa anak-anak yang berusia sekolah, baik pendidikan dasar, menengah, apalagi pendidikan tinggi ya, sudah terpapar radikalisme itu menurut FKUB kemarin sampai 80%. Setiap sir-sirnya itu di medsos itu bernada sinis kepada pemerintahan yang sah, kepada pengelolaan negara ini. Itu adalah usia-usia sekolah menengah, sekolah dasar dan menengah, termasuk perguruan tinggi. Ini agak hati-hati kita ini. Maka program moderasi beragama ini harus masuk ke pintu, bahkan ke kamar, ke ruang-ruang sekolah. Siapa yang harus ditatar di sekolah itu? Yang pertama memang gurunya. Yang harus tahu moderasi itu harus guru. Maka kita Pak Jumadi konsen betul. Semua kepala sekolah dipersyaratkan menjadi kepala sekolah dan diperpanjang SK kepala sekolahnya, kepala madrasahnya, jika ia mampu bersikap moderat dalam berbangsa dan bernegara, masuk dalam beragama. Kemudian agar ia bisa ke bawah, bisa mendidik guru-gurunya, kemudian murid-muridnya, siswa-siswinya. Dia dulu yang moderat, pimpinan moderat, baru gurunya moderat, baru siswanya harus moderat. Saya punya PR besar, Bu Fiza. PR besar saat ini bagaimana seluruh sekolah yang di bawah atap Kementerian Agama harus disampaikan materi tentang moderasi beragama dan kuliah umum. Sekolah apa namanya? Ceramah umum ya apa ya? Dikumpulkan nanti setiap madrasah. Ini jadi banyak juga ini. Kalau dikumpulin mau berapa hari ini, berapa banyak ini. Tapi setidaknya lah ada representatif lah dari sekolah-sekolah kumpul kuliah umum disampaikan tentang moderasi beragama ini. Ini menjadi wajib fardu ain ya. Bukan lagi fardu kifayah soal moderasi beragama ini. Ini kebijakan yang pertama Pak, yaitu penguatan moderasi beragama. Saya kira juga ke depan termasuk penilaian BAN SM ini, salah satu indikatornya moderasi beragama mungkin masuk ini Pak. Ya, adalah sifatnya penilaian kinerja ya, kinerja. Bahkan sekarang ini juga tak tahu saya kalau di luar Kementerian Agama, pejabat-pejabat itu tes nomor 1 adalah soal sikap moderat atau tidak. Kalau dia tidak moderat, biar pintar singkir. Nah, itu persoalannya. Sakit negara ini Pak kalau ada memelihara orang-orang yang radikal di dalamnya. Kita ini negara Bhinneka, harus Tunggal Ika. Tidak boleh Bhinneka tapi tidak Tunggal Ika. Masalah ke depan. Yang kedua, kemampuan literasi dan berpikir siswa. Itu saya kira itu normatif. Normatif di mana saja ya. Kemampuan membaca, menulis, menelaah, menyelesaikan masalah, dan termasuk komputerisasi, kemajuan sains dan teknologi, beradaptasi dan kemajuan literasi. Saya kira itu adalah sebuah nuansa pendidikan yang semua lembaga berpikir ke arah itu. Kemampuan literasi dan berpikir siswa adalah merupakan prioritas di Kementerian Agama, yaitu di madrasah ya. Yang ketiga, kebijakan umum yang ketiga adalah pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Gurunya, segala perangkat, mungkin 8 standar itu ya. Bagaimana yang bisa diratakan ya, se-Kalimantan Barat ini, se-Indonesia, se-Kalimantan Barat. Dan kita berpacu terus ya Bu ya, berpacu terus se-Kalimantan Barat ini bagaimana pemerataan pembangunan fisik, pemerataan guru,
pemerataan diklat dan seterusnya. Macam-macam ya, kita upayakan itu. Cuman persoalan kita sekarang ini yang susah merata, soal pembagian SDM, guru banyak menumpuk di kota. Ini persoalan tiap hari itu yang kita hadapi. Yang datang ke kita bukan orang yang kaleng-kaleng, Pak. Orang-orang hebat semua. Jadi kita tidak dilayani, tidak kita penuhi. Kita berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dia. Sesekali kita berurusan dengan dia nanti. Kalau tidak terpenuhi, kita bermasalah juga kalau berurusan dengan dia. Ini masalahnya, membuat pimpinan tidak bisa ideal. Gara-gara inilah dia. Saya akan mohon maaf. Ini kalau saya buka sini, nanti susah, nanti masuk di media. Ya sudah. Saya pusing akhir-akhir ini, Pak. Luar biasa nih, banyak yang tidak lulus. Nah, itu persoalan. Tapi teman-teman di bawah betul, tapi yang pusing pimpinan. Ini masalahnya. Ya sudahlah, tidak usah terlalu gamblang saya sampaikan. Yes, ya. Kemudian peningkatan peringkat akreditasi madrasah. Kalau tadi kan masih terlalu sedikit A ya. B pun C banyak. Ini adalah kebijakan secara nasional ini. Nah, jadi peningkatan peringkat akreditasi madrasah supaya bisalah minimal B lah semuanya. Sebenarnya mau kita yang menilai yang salah. Kenapa C? Itu yang masalah. Yang kita dah betul. Kemudian kebijakan yang lain adalah peningkatan budaya belajar dan karakter siswa. Budaya belajar, saya agak miris saat ini, Pak. Ini tantangan buat kita semua dan saya kebetulan sempat ini kepala-kepala sekolah dan para kasih semua ini yang hadir ini. Ini orang-orang yang berkelas semua yang hadir ini. Maka perlu saya sampaikan, kalau fenomena sosial saat ini ada perpindahan waktu istirahat, waktu tidur. Anak-anak usia sekolah saat ini tidurnya siang tapi malamnya dia aktif. Bapak boleh lihat kalau jalan di mana-mana, bukan di kota kita saja. Di kota mana-mana risih, gundah dengan persoalan-persoalan ini. Anak-anak kita sekarang ini susah, Pak. Dia berada pada malam hari di rumah. Dia pulang udah dekat-dekat jam 1, jam 2, dekat-dekat subuh. Kadang-kadang tidak pulang. Mereka di mana itu? Mereka benar juga. Mereka ini aktif menggunakan gadget, menggunakan HP. Kenapa harus malam hari? Kok tidak siang hari? Karena pertama malam hari ini aksesnya. Yang kedua, negara maju itu siang hari aktif. Amerika, Eropa itu di siang hari. Mereka enak siang hari. Kita bagaimana mengakses mereka, tapi di waktu malam hari kita yang rugi. Artinya apa? Budaya tidur malam diubah menjadi tidur siang. Anak saya pernah saya larang, kenapa kamu berangkat terus tiap malam? Pak, jawaban dia, coba ini PR, Pak. Ini jawaban anak saya real sekali, Pak. Saya, Pak, kalau jalan siang tidak ada kawan, Pak. Kenapa? Semua istirahat, Pak, kalau siang. Lalu kawan kamu semua malam keluar semua, Pak. Iya juga ya. Saya tidak bersosialisasi. Jadi apa saya ini, Pak, kalau tidak keluar juga? Coba, Pak. Ini persoalan saat ini adalah budaya belajar kita ini masih bisakah diterapkan sebelum maghrib, sesudah maghrib menjelang isya dan seterusnya berapa jam? Masih bisakah itu? Saya mengkhawatirkan. Ini saya kira perlu kita kaji ulang lagi ya. Kemudian kebijakan peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif. Ya saya kira normatif semua itu ya. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, lalu bagaimana strategi kebijakan nasional ini di Kementerian Agama? Strateginya apa? Melakukan pemetaan mutu madrasah kita. Mutu madrasah kita yang melalui akreditasi tadi. Itu adalah strateginya. Supaya tahu kebijakan itu terlaksana atau tidak, dipetakan mutu-mutu madrasah se-Indonesia ini termasuk Kalimantan Barat. Saya kalau diusulkan ke pusat malu ini nilai ini sedikit sekali yang dapat A. Kita masih berat, Pak, madrasah masih berat.
Iya, banyak swasta. Maka bapak-bapak yang ada di Dikbud itu sedihlah dengan kami. Banyak swasta nih, Pak. Kemudian menguatkan fasilitas akreditasi. Apa-apa yang membuat akreditasi itu bisa nilai B, nilai A, itu dikuatkan. Cuman sekarang ini kan paradigma baru ini kan lebih pada kinerja, bukan pada fisik lagi ya. Tidak lagi ya. Tapi pada kinerja. Maka saya tanyakan Bapak tadi, kinerja itu penilainya apa kuantitatif atau kualitatif? Kalau kualitatif masih bisa di hello-hello, tapi kalau kuantitatif susah di hello-hello itu. Kualitatif yang dikuantitatifkan. Juga ya, ini loh. Oh begitu ya. Ya. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan semua jenjang. Saya kira normatif itu. Normatif itu. Dari sisi nilai, dari pokok 9 standar itu tingkatkan semua. Kemudian strategi yang keempat yaitu meningkatkan peran siswa di tingkat nasional pun global. Artinya siswa-siswa yang ada di madrasah itu tidak boleh dia hanya di kandang saja, tapi harus keluar. Kalau ada perlombaan, kompetisi segala macam, keluar dari sekolah itu. Munculkan madrasah itu ada. Tidak boleh diam. Harus, walaupun sebenarnya kita kecil, jangan takut. Belum tentu yang besar bisa mengalahkan yang kecil. Karena pada saat memasukkan lubang-lubang kecil, yang besar nggak bisa, yang kecil yang bisa. Nah itu, jadi harus keluar dari sarang Kementerian Agama. Jadi madrasah-madrasah ini. Jadi meningkatkan peran siswa di tingkat nasional maupun global. Di madrasah kita yang sudah memunculkan ini, yang mampu bersaing dengan pendidikan Dikbud itu madrasah Manice. Alhamdulillah sudah di beberapa Manice se-Indonesia ini, artinya sudah muncul apapun bentuk lomba apa yang terkait dengan kurikulum atau pengembangan kurikulum, pengembangan diri anak sudah tergambar di Manice. Karena memang input di Manice ini minimal dia itu juara ranking 5 sekolah itu. Ranking 5 sekolah itu. Kalau di bawah dari ranking 5 itu tidak diterima. Maka itu orang-orang juara semua di situ. Maka ada kawan saya ke sana mau jadi juara. Ternyata dia tak dapat juara dia. Juara dia kepingin berapa satu rombel. Dia nomor berapa dari akhir. Padahal dia paling pintar di sekolah itu. Ternyata rebutan, artinya di sana itu persaing luar biasa. Manice kita hanya satu-satunya di Sambas saja Pak, Sambas saja. Dari 23 Manice se-Indonesia kita kebagian satu di Kabupaten Sambas. Saat ibu dulu di sana ibu ya, memberikan tanah. Jadi ibu sama bapak banyak amal jariah di Manice itu. Ya. Kemudian meningkatkan alih status madrasah. Jadi alih status madrasah itu harus ditingkatkan dari swasta menjadi negeri. Tapi penyakit begitu negeri susah sekali membangun gedung. Ada yang sudah 4 tahun belum ada gedungnya Pak. Udah negeri tapi belum ada gedungnya. Numpang. Kenapa itu? Ya numpang. Jadi masih numpang. Tapi sudah negeri statusnya. Mengapa? Disitulah kelemahan. Mohon maaf saya agak buka menelanjangi diri ini. Kelemahan kita di Kementerian Agama ya Pak Anwar ya. Memang ada kebijakan bisa tapi tidak ditunjang dengan finansial dalam membentuk sarana dan prasarana yang kokoh seperti gedung. Ini di Kayong Utara tahun 2016 negerinya. Sampai sekarang ada yang belum punya gedung. Eman belum punya gedung. Aduh, sedih juga Pak ya. Tapi kalau Dikbud Pak, belum negeri sudah ada gedungnya. Satu atap. Subhanallah. Luar biasa. Perbedaannya luar biasa Pak. Nah, di situ barangkali ya perlulah prihatin. Bapak-bapak jadi yang tim penilai buat Kemenak. Bermurah hatilah. Ya, itu deh. Kemudian kebijakan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat. Ini sudah lebih lokus lagi Pak ya. Apa kebijakannya?
Ini kebijakan umum tadi secara nasional kita jalani. Tapi ada kebijakan khusus kita, yaitu melakukan koordinasi dengan koordinator pelaksana akreditasi daerah. Maksudnya KPA ya. Ini tuh koordinasi terus. Kita ini banyak minta kasihani. Kalau tidak dikasihani, tidak akan bisa dapat A, dapat B, Pak. Susah, Pak. Maka perlu koordinasi terus. Itu. Kemudian pendampingan persiapan akreditasi. Kita lakukan, ada pendampingan yang sebisa-bisanya lah ya. Sebisa-bisanya. Kadang-kadang kita curi setar lah. Curi soal. Tapi soal-soal semua tidak dicuri. Kan malaikat ngajar, Tuhan dah ngajar. Apa pertanyaan dalam kubur? Sudah bocor. Nah, begitu juga akreditasi, dibocorkan pertanyaannya, tidak apa-apa. Karena Tuhan membocorkan pertanyaan di alam barzah. Siapa Tuhanmu? Hanya masa kita tidak hafal? Hafalkan saja itu. Nah, jadi pendampingan persiapan akreditasi. Kemudian kebijakan selanjutnya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, yaitu melakukan persiapan akreditasi tahun 2022. Melakukan persiapan apa saja yang bisa disiapkan saja ya. Kemudian strateginya seperti apa? Nah, strateginya yaitu mengoptimalkan penggunaan dana BOS untuk akreditasi. Bagaimana teknisnya seperti apa dan pelaporan pertanggungjawabannya seperti apa. Yang penting lepas dari jeratan, gunakan dana BOS itu untuk sebagian akreditasi. Itu kebijakan. Yang kedua, penjaminan mutu dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan fungsinya, bukan orangnya tapi fungsinya itu. Kemudian yang ketiga, penjaminan mutu dilaksanakan juga melalui mitra kerja. Mitra kerja kita ada MGMP, apalagi ya? KKM. Nggak hafal buat saya ya, malah ibu yang hafal. itu mitra kerja kita itu penjaminan mutu, yaitu dilaksanakan melalui mitra kerja. Kemudian mensinergikan kegiatan sosialisasi akreditasi, disinergikan, disatukan, disamakan supaya apa pesan di situ, setidaknya mengiritkan biaya, waktu dan tenaga, karena memang keterbatasan madrasah di bidang ini. SDM, SDA dan juga waktu. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, saya pikir itu beberapa poin terpenting. Kalau teknis jangan tanya, saya terlalu lama nak di pendidikan. Pasti kalau ditanya, alhamdulillah akan banyak yang tidak saya jawab. Ya, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimaklumi dan mudah-mudahan banyak yang tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.